Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita membuka hari kita dengan kita mau menyembah Tuhan. Mari kita bersyukur dan menaruh harapan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Kami bersyukur, Kau luar biasa. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Jadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Pagi ini kita akan membahas perumpamaan pekerja di kebun anggur. Kita bisa membaca perumpamaan ini di Matius 20 ayat 1 sampai 16 dan saya harap Bapak Ibu Saudara membaca seluruh perumpamaan ini mulai ayat 1 sampai 16 supaya lebih memahami apa yang sedang kita bahas pada pagi hari ini. Dan untuk lebih mengerti perumpamaan ini, mari kita lihat latar belakangnya, Saudara. Nah, pekerja di kebun anggur itu bukanlah pekerja tetap,
Tapi mereka orang-orang yang siap bekerja dan menunggu di pasar untuk mendapatkan pekerjaan apapun. Nah, pemilik kebun anggur ini ke pasar pada saat panen anggur untuk mendapatkan pekerja-pekerja yang akan memanen kebun anggurnya, saudara. Jadi pekerja tidak tetap ini bergantung pada kebaikan Tuhan yang memberi pekerjaan kepada mereka. Nah, saudara, pemilik kebun anggur itu tahu kapan harus memanen kebun anggurnya. Dan kalau memanen kebun anggur, maka harus diselesaikan satu hari itu semuanya, saudara. Kalau ditunda 1 atau 2 hari ke depan, maka kadar gula dalam anggur itu akan menjadi terlalu tinggi, sehingga membuat anggurnya harga jualnya turun, saudara. Nah, itu sebabnya tuan pemilik kebun anggur ini tetap mencari pekerja tambahan ke pasar jam 9, jam 12, jam 3 sore, karena beban pekerjaannya besar. Seluruh pekerjaan itu harus selesai sebelum jam 6 sore. Kita tahu pergantian hari di Israel itu jam 6 sore, saudara. Nah, menjelang jam 6 sore, ternyata pekerjaannya belum selesai. Itu sebabnya si pemilik kebun anggur ini ke pasar lagi, nyari tambahan pekerja. Dan orang-orang yang datang bekerja jam 5 sore itu, staminanya masih bagus, saudara-saudara. Dibandingkan dengan yang bekerja dari tadi pagi kan, mereka sudah lelah. Nah, tapi waktu kerjanya singkat, saudara-saudara. Jadi beban pekerjaannya sama dan tekanan kerjanya pasti lebih besar ya, karena diburu oleh waktu yang tinggal sedikit itu, tinggal 1 jam, saudara-saudara. Nah, pada saat pembagian upah ternyata upahnya sama antara yang masuk jam 5 sore dengan yang masuk pagi, saudara. Apakah pemilik kebun anggur itu tidak adil? Nah, saudara, perumpamaan ini bukan tentang keadilan, tapi tentang kasih karunia Allah. Upah di bawah 1 dinar 1 hari itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari, saudara. Jadi si pemilik kebun anggur ini berkemurahan memberikan upah berdasarkan kebutuhan dan tanggungan hidup, bukan berdasarkan jam kerja, saudara. Ini artinya kasih karunia Allah diberikan kepada kita bukan berdasarkan hasil usaha kita, tapi berdasarkan kita perlu keselamatan kekal itu. Kita perlu diselamatkan, saudara. Nah, ini adalah sebuah anugerah dari Tuhan untuk kita, saudara-saudara ya. Efesus 2 ayat 8 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Nah, melalui perumpamaan ini, sebenarnya Tuhan Yesus sedang menyindir orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang mengajar bahwa kalau orang mau selamat, mau masuk surga, harus lakukan seluruh hukum Taurat beserta peraturan-peraturan yang mereka buat, saudara-saudara. Nah, kita menerima hidup kekal hanya karena kasih karunia Allah, saudara, bukan karena hasil usaha kita. Karena kita berbuat baik atau karena kita melayani Allah, bukan karena itu, saudara. Kita mendapatkan keselamatan kekal hanya karena kita percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, saudara. Nah, pekerja yang protes itu menggambarkan orang-orang yang berpikir bahwa keselamatan kekal diperoleh sebagai upah karena perbuatan baik. Padahal mereka bisa dapat 1 dinar itu kan karena si pemilik kebun anggur menghampiri mereka. Begitu juga dengan kita bisa mendapatkan hidup kekal hanya karena Yesus Kristus datang dan menyelamatkan kita, saudara, bukan karena hasil usaha kita. Jadi jangan pernah lupa bahwa kita menerima hidup kekal itu murni hanya karena kasih karunia Allah, hanya karena anugerah Allah kepada kita, bukan hasil usaha kita. Kita melayani Allah, kita melakukan perbuatan baik itu karena kita sudah diselamatkan, karena kita mau hidup dalam pertobatan, saudara. Itu dicatat oleh Rasul Paulus di Efesus 2 ayat 10. Jadi tidak perlu membanding-bandingkan antara generasi yang tua dengan generasi kita atau generasi kita dengan generasi yang lebih muda, karena setiap generasi punya tantangannya sendiri-sendiri dalam mengiring Yesus. Ya, saudara, mari kita syukuri anugerah keselamatan kekal yang sudah kita terima ini. Jangan menyia-nyiakan, tidak perlu membanding-bandingkan diri dengan orang yang baru percaya atau orang yang sudah lama percaya, tidak perlu, saudara. Tapi kita mau mensyukurinya, kita tidak menyia-nyiakannya dengan cara kita hidup senantiasa dalam pertobatan, karena itulah yang dikehendaki Allah. Ya, saudara, kiranya
renungan kita pada pagi hari ini boleh menguatkan kita untuk kita hidup senantiasa dalam pertobatan, saudara, dan kita tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah yang sudah kita terima. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, terima kasih untuk keselamatan kekal yang kami sudah terima dari Engkau, Tuhan. Kami tahu, kami yakin ini hanya oleh kasih karunia-Mu, oleh kemurahan-Mu, bukan karena hasil usaha kami, Tuhan Yesus. Mari Allah Roh Kudus pimpinlah kami, Tuhan, untuk kami senantiasa hidup dalam pertobatan, melayani Engkau, berbuat baik, semua karena kami sudah diselamatkan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau senantiasa hidup dalam pertobatan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami terima firman-Mu dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Yesus